Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Adalah seorang majikan mendapatkan laporan bahwa semua karyawan yang telah bekerja di kebun sawitnya melakukan kecurangan dan menipu dirinya. Akhirnya, si pemilik kebun memutuskan untuk mengumpulkan mereka di suatu tempat untuk disidang. Sang tuan tanah bertanya, siapa di antara mereka yang menjadi dalang penjualan buah sawit secara sembunyi-sembunyi. Mulailah mereka saling menunjuk dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Akan tetapi, ada satu orang terdiam lemas meratapi perbuatannya. Ketika majikannya bertanya, siapa pelaku utama, ia langsung menunjuk dirinya. Majikannya terkejut dan heran, mengapa ia tidak menunjuk orang lain? Orang itu menjawab bahwa ia memang salah satu pelakunya dan tidak pantas diampuni serta mendapatkan belas kasih. Lalu majikannya berkata supaya karyawan itulah yang dibebaskan karena ia tidak munafik dan sadar akan kesalahannya serta menyesali perbuatan jahatnya. Saudara-saudari seiman, situasi dalam cerita tadi kurang lebih sering kita jumpai bahkan alami dalam kehidupan kita. Dalam sejarah bangsa Israel pun terjadi demikian. Ketika Raja Nebukadnezar mengasingkan orang-orang Israel ke pembuangan, mereka melihat peristiwa pembuangan itu sebagai akibat dari kesalahan dan dosa para leluhur, sehingga sekarang mereka menuai hukuman. Lebih parahnya, dalam situasi seperti itu, orang Israel tidak hanya menyalahkan leluhur mereka, tetapi juga menuduh Allah bersikap tidak adil. Mengapa dosa leluhur ditimpakan atas diri kami? Di tengah situasi pelik seperti itu, Nabi Yehezkiel membantu orang Israel agar mencari akar permasalahan pada dirinya sendiri, tanpa harus menuduh dan menyalahkan orang lain. Menurut sang nabi, tak mungkin Allah berlaku tidak adil. Allah juga tak layak dipersalahkan sebab Ia maha baik dan sangat mencintai manusia. Sikap menyalahkan orang lain adalah bentuk kesombongan diri dan kecenderungan menghindar dari masalah. Jalan satu-satunya ialah menyadari kesalahan dan melakukan pertobatan. Nabi Yehezkiel berupaya menyadarkan orang Israel agar mengarahkan hati pada jalan pertobatan untuk memperbaiki situasi. Allah pasti berkenan pada orang yang menyesal. Kebaikan Allah nyata dalam pengampunan. Ia Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan melimpah kasih setia.
Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menceritakan upaya Yesus menyadarkan orang-orang Yahudi. Yesus sengaja menceritakan perumpamaan mengenai seseorang yang mempunyai 2 orang putra dengan maksud supaya mereka bertobat. Di hadapan ayahnya, anak sulung nampak baik, tapi dalam hatinya lain. Anak kedua terkesan berwatak keras dan kasar, tapi kemudian menyesal dan memenuhi harapan bapaknya. Dengan kata lain, Yesus memberi peringatan kepada orang Yahudi yang menyebut diri golongan terpilih bahwa mereka berpeluang besar terjerumus ke dalam pola hidup anak sulung. Mereka nampaknya baik, sopan, dan saleh. Mereka menjaga pergaulannya supaya tidak tercemar dengan orang yang mereka cap pendosa. Tetapi semuanya tak lain sebatas penampilan luar, penuh kepura-puraan dan tipu muslihat. Sementara anak kedua digambarkan seperti tidak memiliki sopan santun, kurang berpendidikan dan kasar. Anak kedua adalah perwakilan kelompok yang dicap kafir, najis, dan sampah masyarakat. Golongan ini mencakup para pemungut cukai, kaki tangan penjajah, dan pelancur yang menjajakan tubuhnya. Hidupnya kacau, korup, tak peduli dengan norma-norma moral. Hidup pemungut cukai dan pelacur ini memang jauh dari perintah Tuhan. Tetapi, selekas mendengar teguran Yohanes atas pola hidupnya, mereka segera percaya, menyesal, dan bertobat. Sementara barisan anak pertama hanya percaya diri dan menolak setiap kebenaran di luar keyakinannya yang salah dan semu. Mereka tidak terbuka dan simpatik mendengar nasihat dan pewartaan Yohanes. Saudara-saudari terkasih, di dalam keluarga, lingkungan maupun stasi, tak jarang kita menjumpai hal-hal di luar keinginan kita. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, bahwa hidup beriman bukanlah persoalan ideologis, melainkan sebuah aksi nyata. Kerajaan Allah tidak dapat dilayani hanya dengan omongan, tetapi dibangun dengan usaha dan kerja keras. Kesaksian iman itu penting. Tuhan menilai manusia bukan atas fakta kita memeluk agama formal, tetapi pada kualitas kehidupan kita. Umat Katolik diajak untuk menyatakan iya secara penuh dalam kehidupan beriman. Iman bukan sekedar hiasan KTP. Seorang Katolik harus berani berkata iya dan sekaligus melaksanakannya. Semoga kecaman Yesus menjadi peringatan bagi kita bersama, supaya kita semakin semangat menata keluarga dan gereja kita dengan lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Maha Kasih, berilah kami hati yang sama seperti hati-Mu, agar kami tidak mudah dihasut oleh kesombongan dan keinginan manusiawi kami. Tuntunlah kami di jalan-Mu, agar kami selalu terbuka untuk membaharui hidup kami. Engkau kami puji dan muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya
kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.